Oke, selamat siang. Jadi, ini menjelaskan mini project yang kedua ini ya. Jadi, apa namanya? Ya, jadinya tugasnya adalah ini ya, dari modul 19 sampai 27 ya, dan ini ya kelompoknya sama dengan kelompok yang waktu mini project pertama aja gitu ya. Jadi tugasnya adalah buatlah instant issue dengan tema bebas ya, sesuai dengan mini project yang pertama aja juga boleh ya. Misalnya toko online, rumah sakit, ya distribusi produk dan lain-lain ya, intinya jangan yang kecil-kecil gitu ya, tapi yang besar. Kalau nggak besar kan kayaknya rugi, ngapain pakai cloud computing kan gitu ya. Dan gunakan service dari modul 19 sampai 27 ya. Jadi 8 ya jadinya, selain ini kan ya quiz apa service quiz juga jadinya, apa namanya, layanannya ada quiznya gitu ya, bukan gitu ya. Maksudnya 19, 20, 24, 26, 27 ya. Oke, itu ya. Jadinya yang mendukung high availability. Jadi tema dari mini project kedua ini adalah high availability. Jadinya selalu tersedia ya, tanpa gangguan, termasuk ini ya, mulai dari jaringan, terus apa namanya, ini ya, load balancing, auto scaling, security, ya, file system ya, dan CloudWatch dan lain-lain gitu ya. Seperti itu ya. Jadi bagaimana supaya sistem ini selalu tersedia gitu kan ya. Misalnya kan ini ya, security kan, denial of service gitu kan, misalnya supaya ini ya, apa, bebannya terlalu tinggi diserang gitu ya pakai spam gitu ya, gimana atasinya kan, sebagainya gitu juga masuk dalam high availability ya sana ya, yang dibangun. Karena tidak semua service dapat dijalankan ya karena IAM modul, tapi yang penting kita memahami masing-masing. Yang saya ingin, apa namanya, ini ya, tekankan dalam ini project ini adalah seberapa paham ini ya dengan fungsional dari masing-masing service tersebut gitu barangkali ya. Karena semuanya nggak jalan bukan berarti harus jalan, tapi jelas fungsinya apa kalau misalnya kalian dapat ada project di dunia nyata gitu misalnya. Ya, hasilnya berupa video rekaman yang berisi penjelasan masing-masing service. Jadinya untuk dengar secara kelompok, video berisi rekaman screen. Jadinya seperti punya saya ini gitu ya, screennya di recording gitu ya, screen di recording. Ya, yang ini saya baca sekarang, misalnya kan kelihatan gitu ya, saya baca sekarang gitu. Jadinya jangan suara tok gitu ya, atau malah video kalian bicara yang di upload ya, bukan gitu, tapi ini ya, AWS-nya dong diliatin gitu ya, misalnya kayak gini kan ya. Oke, malah ini misalnya ini kan ya, saya baru habis stop yang tadi supaya nggak kena charge, tetap takut kena charge ini. Kayak gitu kan, di sini klik di sini maka saya dilakukan ini, saya membuat beberapa instance kayak gitu gitulah ya jelasinnya ya. Oke, itu. Dan suara ininya opsional, boleh ada video pembicara atau enggak. Kalau saya terus terang, kalau saya pribadi ini ya, kalau mukanya saya nggak kelihatan, itu malah saya lebih lancar ngomong barangkali gitu ya. Karena nggak usah mikirin ini. Makanya ini ya, saya suka pakai OBS ya, karena ini bisa dibikin nggak kelihatan. Di Zoom juga bisa sih ya, di Zoom juga bisa, tapi ya itu ya, lain-lain karena saya taunya itu juga. Kalau di Linux sih ada Kazam dan sebagainya, tapi kalau di Windows nggak tahu saya apa lagi ada ya. Kalau OBS sih di semua OS ada ya. Jadinya itu ya, jadinya diharapkan setiap anggota berperan ya. Jadinya videonya nggak usah panjang-panjang amat, mungkin ya 20 menitan, 15 sampai 20 menitan cukup ya. Nggak usah kayak video tutorialnya saya gitu, detail apa, mana banyak ini, tapi kurang lebih menjelaskan volumenya dalam keadaan terisi gitu ya, atau gimana gitu ya, boleh ya. Jadinya panjang bebas, tapi ya nggak lama-lama amat juga, nggak singkat-singkat amat juga gitu ya barangkali ya. Idealnya 15 sampai 20 menit barangkali gitu ya. Oke, itu ini bukan membuat tutorial, tapi
apa isinya gitu ya. Jadi di-upload ke YouTube ya, ke halaman YouTube masing-masing ya, supaya ini ya mungkin ya lebih ringan daripada upload ke Google Drive gitu kan, lebih ini ya, format filenya bisa bebas kan itu ya. Direkapnya juga kita gampang. Jadi link videonya dikirimkan ke emailnya saya aja biar simpel ya. Itu jadinya deskripsi. Jadinya ini materinya ya. Di sana ada contohnya. Ini file Excel saya gini ya. Ini pertama local network ya. Ini misalnya di sana kan materinya Pak Andi kayaknya dijelasin local network bagaimana penomoran IP lokal itu bisa dihubungkan dengan VPC gitu misalnya. Jadinya kan gimana untuk apa tujuannya misalnya di sistem kalian ya supaya satu perusahaan, satu kantor itu bisa terkonek ke AWS gitu kan misalnya dia. Terus Elastic Load Balancing, gimana pengaturan load balancing kalian, itu ya. Intinya ini basic aja gitu ya. Yang load balancing kayaknya pasti perlu gitu kan ya. Terus Route 53 mungkin yang nanti bercabang kan gitu ya. Di sana jadinya apa namanya kan sana ada yang berbasis geolocation, terus wake dan latensi dan sebagainya. Pilih salah satu gitu ya. Itu aja ya. Mungkin kalau misalnya memang kasusnya kalian pikirnya berat, jadi perlu lebih dari satu record gitu, bisa ini ya bikin ini. Terus Elastic File System misalnya apa file system yang perlu tambahan di sana gitu jelas. Terus security di sini karena terbatas IAM rule kan jelasin aja kemungkinan yang muncul apa, terus berdasarkan dokumentasi yang ada di AWS apa yang bisa kalian lakukan gitu ya. Terus IAM rule apa yang misalnya perlu dijelaskan ditambahkan di sana, misalnya akses database gitu misalnya, rule untuk DynamoDB-nya misalnya perlu ditambahkan di sana khusus gitu misalnya, bisa dibuat di sana gitu ya misalnya, cukup dijelaskan di sana aja berdasarkan dokumentasinya aja gitu ya. Nah, yang terus 2627 kalau ini ya yang relatif jalan ya, kecuali alarm ya. Sebenarnya itu bisa ini ya, konfigurasikan AWS CloudWatch-nya untuk melakukan monitoring dan alarm pada sistem ya. Jadinya monitoring data apakah CPU, RAM dan lain-lainnya gitu ya, apakah volume hard disk. Jadinya hard disk kah yang sana penting gitu misalnya, bisa kalian jelasin sana dengan kasusnya misalnya itu tempat ngupload foto kayak Instagram gitu misalnya, pasti mungkin beban storage-nya lebih berat daripada beban komputasinya misalnya seperti itu ya. Terus satu scaling bisa dijelaskan kalian mau pakai yang vertikal atau horizontal atau keduanya gitu ya. Contoh kasusnya gimana misalnya tiap malam Jumat ini ya, aksesnya tinggi oleh makhluk halus gitu misalnya kayak gitu sehingga diperlukan server yang lebih canggih gitu misalnya kayak gitu ya. Bisa dijelaskan itu, tapi jangan pakai bercanda kayak saya tadi, tapi yang ini yang serius ya gitu. Oke, itu saja. Jika ada pertanyaan bisa bisa ditanyakan lewat grup WA atau personal ke saya atau ke Pak Zafman aja boleh. Oke, itu intinya sekian. Terima kasih ya.